Selamat siang, kita berjumpa dengan rangkaian informasi yang penting dan populer yang kami kemas secara ringan dalam Bingkai Berita Spesial. Bersama saya, Sandra Angelia. Seorang anak bisa menghafal deretan ratusan angka atau kata dengan mata tertutup. Sementara anak lainnya bisa bersepeda juga dengan mata tertutup. Apa resep latihannya? Aksi ini bukan sulap, ini merupakan pelatihan untuk mengasah kemampuan seluruh indera dan konsentrasi pada anak-anak. Atau aksi ini. Jalanan kelihatannya apa? Kelihatannya ya kayak jalanan aja, cuman nggak sedetail yang kalau buka mata. Ya. Niken mengaku mata yang ditutup termasuk dalam metode peningkatan kecerdasan karena sangat membantunya untuk berkonsentrasi. Kita mau kasih tantangan nih, yang nantanginnya nanti Niken sama Mbak sama Kemasnya nih. Jadi punya buku satu lembar? Ada, lagi belajar. Ini tantangan ya, ngafalin selembar aja deh ya Niken ya? Ya. Selembar ini, siapa yang paling hafal saya kasih hadiah, mau nggak? Nah, apa tuh hadiahnya? Ada deh, yang penting ini dulu, lomba dulu mau nggak? Ya, boleh deh, dicoba. Kita mulai ya. Silakan, waktunya ada tempat dimulai. duduk. Oh, harus duduk ya? Iya, pegang. Oh gitu, di situ. Ah, di sini. Waktunya Niken menghafal. Menarik juga ya, matanya tertutup tapi masih bisa menghafal. Gimana Ra? Bisa nggak nih bertiga nih? Nyerah deh kayaknya. Nyerah. Ini udah 15 menit loh ini. Kurang. Tadi Niken 10 menit kurang ya? Iya. Nah sekarang biar kita bener nggak sih? Dia hafal nggak sih? Sekarang kalian silakan ngetes bener nggak sih? Dan sekarang waktunya Niken untuk unjuk gigi. Pemikiran, menetapkan harga, promosi, serta penyaluran gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. Tugas bagian pemasaran, mengubah, mendorong, mengembangkan, mengaktifkan, menyelaraskan, memelihara. Selain Niken, ada juga bocah yang memiliki kemampuan yang sama, yaitu Nisa, yang kini duduk di kelas 5 SD. Cara menghafal Nisa cukup unik ya, cukup dengan meraba saja. Yang nomor 2, deretan 2. 501431965. Selain mampu menghafal dengan baik, Nisa juga bisa melihat gambar dalam keadaan tertutup. Dan kali ini Nisa melihat foto-foto di handphone. Coba mana? Ini apa foto ya? Iya. Nah ini kan ada foto, coba bener nggak nih? Lihat teman Nisa kan ditutup matanya. Ini kayak perempuan lagi diri, ini laki-laki, perempuan lagi pakai kerudung, nih perempuan pakai baju pink nih, makanan. Bener nggak? Bener. Para mahasiswa yang menguji Niken dan Nisa cukup terkejut dengan kemampuan mereka. Kaget ya pertama, karena ada anak kecil yang bisa, tadi sempat ngelihat dari jauh sih jalan sama pakai mata tertutup, terus dia ngapalin buku dalam satu lembar sebanyak itu dalam waktu kurang dari 10 menit. Aku kagum banget anak kelas 5 SD bisa ngafalin puluhan digit angka dalam hitungan menit. Sedangkan aku aja yang udah mahasiswa belum tentu hafal dalam sehari. Ya, Niken dan Nisa adalah peserta pelatihan hobi, yaitu Holistic Brain Improvement. Pelatihan ini mengaku bisa mengoptimalkan kecerdasan setiap anak, meski mereka tidak memiliki bakat cerdas ataupun jenius. Metode pelatihan yang digunakan cukup unik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan bunyi kentungan. Oke. Wah, nah ini ya. Bentar ya, Dede ya. Ini Mas, jadi. tadi aku perhatiin nih. Ya. Fungsinya kentungan ini apa sih, unik banget nih kan? Nah. Belajar ada kentungannya. Nah, sebenarnya kentongan ini sangat membantu untuk sang otak lebih mengembang karena setiap ada bunyi yang kita rasakan ada getaran yang terasa di sini pada saat di otak.
pada saat dia membaca, itu pada saat dia letakkan di folder ataupun dia hafalkan, dia akan lebih mudah memunculkan gambar yang sesungguhnya. Selain kentungan, metode pelatihan lainnya yaitu dengan menutup mata. Mata tertutup berfungsi untuk melatih seluruh indera para pesertanya. Misalnya, jika indera penglihatan kurang, maka indera pendengaran akan membantu. Atau jika indera pendengarannya kurang, maka akan dibantu oleh indera perasa. Dengan dilatihnya seluruh indera, diharapkan terjadi pengembangan otak sehingga seluruh indera menjadi optimal dan berkemampuan maksimal. Endang mengikutkan dua anaknya Ayu dan Dahlia di pelatihan hobi ini. Endang pun mengaku merasakan manfaatnya. Misalnya, Ayu yang kini semakin mahir dan cepat dalam mengerjakan soal matematika. Dan Dahlia yang bisa menebak warna bola dan mengayuh sepeda dalam kondisi mata tertutup. Saya sangat bersyukur sekali ya dengan perubahan Ayu yang tadinya juga keadaan Ayu itu nggak begini. Kalau nilai-nilainya alhamdulillah, tadinya untuk mendapatkan nilai 7 itu agak susah dia itu, tapi sekarang juga untuk mendapatkan nilai 7 itu juga agak susah. Karena nilainya 8 ke atas semua gitu ya. Gitu, alhamdulillah. Di Indonesia, beberapa tahun belakangan marak bermunculan lembaga pendidikan atau pelatihan yang menawarkan peningkatan kecerdasan otak pada para pesertanya. Pelatihan kecerdasan memang lebih banyak ditujukan kepada anak-anak dan balita. Sebab di usia mereka merupakan tahap yang baik untuk perkembangan otak. Namun yang terpenting, metode yang diterapkan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau metodologi itu sudah teruji, ya teruji bahwa ini akan membuat anak itu jenius, ya itu namanya suatu metodologi yang baik gitu ya. Tapi kalau metodologi ini belum ada suatu ujinya, artinya sudah dikerjakan kemudian dibuktikan dalam jangka waktu sekian bahwa anak-anak yang dilatih kemudian dia akan menjadi jenius, nah itu namanya suatu metode pendidikan yang sangat baik. Seorang anak ada yang dilahirkan dengan bakat cerdas dan jenius. Tapi kecerdasan sebenarnya juga bisa diperoleh dengan latihan dan belajar dengan baik dan benar. Sampai di sini Bingkai Berita. Saksikan informasi penting dan populer lainnya setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Sampai jumpa.